di PT Indofood ini, yang pertama kali kita akan melihat bagaimana implikasi terhadap struktur organisasinya. Sebelumnya, struktur organisasi itu adalah suatu pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi ini juga sangat mempengaruhi bagaimana perusahaan ini mencapai dari tujuan perusahaan. Kenapa? Karena struktur organisasi ini bisa menunjukkan bagaimana perusahaan ini berkoordinasi, apakah secara terorganisir atau secara berbelit-belit. Sekarang kita akan melihat bagaimana struktur organisasi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Saya akan menampilkan struktur organisasinya di sebelah sini. Nah, bisa kita lihat di sini tuh ada bagian operasi. Di bagian operasi ini, PT Indofood juga mempunyai 4 kelompok bisnis. 4 kelompok bisnis ini tuh apa aja sih? Saya akan menampilkan di sebelah sini. Jika kita lihat dari struktur organisasinya, 4 kelompok bisnis dari PT Indofood ini sangat terorganisir. Bahkan setiap divisinya itu sesuai secara fungsional. Terus apa sih pengaruhnya terhadap strategi korporat? Pengaruhnya itu adalah apabila perusahaan struktur organisasinya terorganisir seperti ini, maka setiap divisinya itu akan lebih fokus untuk memproduksi produk-produk setiap divisinya dan mengeluarkan ide-ide sehingga akan berdampak baik terhadap perusahaannya. Nah, kalau misalnya strateginya berjalan dengan lancar, maka perusahaan juga akan dengan mudah mencapai tujuan dari perusahaannya. Nah, tadi kan kita sudah membahas bagaimana implikasi terhadap struktur organisasinya. Sekarang kita akan membahas bagaimana implikasinya terhadap pengendalian manajemen. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu kalau SPM dengan strategi perusahaan itu adalah suatu hal yang saling berkaitan. Jadi, apabila salah satu di antaranya itu tidak baik atau tidak bagus, maka perusahaan tidak akan bisa mencapai tujuan dari perusahaannya. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas implikasinya terhadap pengendalian manajemen, saya akan memberitahu terlebih dahulu kalau PT Indofood ini adalah perusahaan korporasi yang terdiversifikasi saling berhubungan. Maksudnya adalah antara divisinya itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Kita akan membahas bagaimana pengendalian manajemen di PT Indofood. Untuk membahas SPM-nya, kita akan membagi kepada 4 kelompok. Yang pertama itu adalah perencanaan strategi, yang kedua itu adalah penyusunan anggaran, yang ketiga itu adalah penetapan harga transfer, dan yang keempat itu adalah kompensasi insentif. Nah, untuk yang pertama itu adalah perencanaan strategi. Di laporan tahunan PT Sukses Makmur Tbk, mereka juga menekankan strategi perusahaan itu adalah selalu memproduksi produk-produk yang inovatif dan mendistribusikannya ke dalam negeri maupun luar negeri. Kita sudah mengumpulkan apa aja strategi yang diterapkan oleh PT Indofood sehingga ia bisa lebih unggul daripada perusahaan pesaing. Strateginya itu diantaranya yang pertama, perusahaan Indofood ini menggunakan SAP. SAP ini adalah software ERP atau singkatan dari Enterprise Resource Planning. Nah, PT Indofood ini juga menjadi salah satu perusahaan pionir yang menggunakan SAP di Indonesia. Lalu apa sih keunggulan dari SAP ini sehingga PT Indofood menggunakannya? Keunggulannya itu adalah PT Indofood bisa mengembangkan dan menggabungkan aplikasi yang ada bahkan yang dibutuhkan oleh PT Indofood. Lalu, strategi yang kedua itu adalah PT Indofood ini selalu mengeluarkan ide dan kreativitas yang baru sehingga bisa memproduksi produk-produk yang inovatif yang lebih unggul daripada perusahaan pesaing. Sebagai contohnya, salah satu produknya yaitu produk mie instan yang kita tahu adalah Indomie menjadi mie instan 10 terenak di dunia. Bahkan untuk rasa ayam panggang menjadi mie instan terenak nomor 1 di dunia. Nah, keberhasilan dari PT Indofood ini salah satu faktornya itu adalah bahan baku yang digunakan untuk produk-produknya ada diproduksi sendiri oleh PT Indofood. Strategi yang ketiga itu adalah sistem produksinya yang menguasai pasar. Kenapa sih PT Indofood ini bisa menguasai pasar? Alasannya itu adalah yang pertama, produk-produknya itu didistribusikan dengan baik. Karena produk-produknya ini bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia dengan mudah. Kita bisa lihat bagaimana produk-produk PT Indofood ini ada di supermarket, pasar, bahkan warung-warung di dekat rumah kita. Yang kedua itu adalah harganya yang bersahabat.
Kita sebagai konsumen pasti menginginkan produk dengan harga yang tidak terlalu mahal tetapi kualitas yang baik. Nah, PT Indofood ini menyajikan keduanya. Selain dari harganya yang bersahabat, kualitas produk yang disajikan juga adalah kualitas yang baik. Yang ketiga itu adalah PT Indofood ini mempromosikan produknya ini mengikuti perkembangan zaman. Kita bisa lihat bagaimana iklan-iklan produk-produk PT Indofood di televisi ini sangat beragam. Dan bahkan gak cuma sekedar iklan, PT Indofood ini juga mempromosikan produk-produknya ini lewat acara-acara yang ditampilkan di stasiun televisi. Nah, yang terbaru yang mereka lakukan di tahun 2020 adalah mereka bekerja sama dengan Tokopedia. Untuk informasi, Tokopedia itu menggait penyanyi Korea yaitu BTS sebagai brand ambassador-nya. Dan di salah satu event saat mereka mewawancarai BTS ini, mereka mempromosikan salah satu produk dari PT Indofood yaitu susu Indomie rasa pisang. Nah, kalau kalian tahu kalau saat itu susu Indomie rasa pisang itu langsung sold out di mana-mana. Kesimpulannya adalah PT Indofood seakan tahu bagaimana cara mempromosikan produk-produknya sehingga bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan, terkhususnya itu kenaikan pada penjualan perusahaan. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana perencanaan strategi di PT Indofood. Sekarang kita akan membahas bagaimana penyusunan anggaran di PT Indofood. Nah, kalau misalnya kita lihat dari struktur organisasinya, para manajer divisi ini langsung berhubungan dengan direksi di PT Indofood. Yang artinya, direksi di PT Indofood ini mengetahui secara menyeluruh bagaimana kegiatan operasi di perusahaan berjalan. Nah, dalam penyusunan anggarannya ini, direksi PT Indofood memberikan kepercayaan atau tanggung jawab kepada manajer setiap divisi untuk mengembangkan dan mengajukan anggaran untuk setiap divisinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penetapan harga transfer di PT Indofood. Dari data yang kami temukan, dari divisi perkebunan, PT Indofood ini memiliki 300.000 hektar perkebunan di Indonesia. Nah, mereka juga memproduksi hasil perkebunan itu sendiri. Terbukti dengan mereka mempunyai 27 pabrik kelapa sawit, 4 lini produksi karet remah, 3 lini produksi karet lembar, 2 penyulingan gula, 1 pabrik kakao, dan 1 pabrik teh. Selain itu, PT Indofood juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Yang ketiga itu, untuk divisi minuman, kami juga menyimpulkan kemungkinan bahan baku gula dari divisi ini berasal dari divisi perkebunan. Dan juga untuk minuman dengan rasa teh, kami menyimpulkan juga bahan bakunya itu berasal dari divisi perkebunan. Yang keempat itu divisi minyak dan lemak nabati. Bahan baku utama dari divisi ini berasal dari divisi perkebunan, yaitu olahan kelapa sawit. Hasil-hasil dari divisi perkebunan itu sangat menunjang untuk produksi-produksi di divisi yang lainnya. Di antaranya itu divisi mie. Tepung yang menjadi bahan utama untuk produksi mie mereka dapatkan dari divisi Bogasari. Sedangkan bumbu-bumbu yang ada di dalam mie itu mereka dapatkan dari divisi penyedap rasa. Yang kedua itu divisi dairy. Pada laporan akhir tahun PT Indofood tahun 2019, mereka menerangkan kalau biaya gula pada tahun 2019 untuk divisi ini sangat rendah. Jadi kami menyimpulkan kalau misalnya gula yang mereka dapatkan itu didapatkan dari divisi perkebunan. Yang terakhir adalah kompensasi insentif. Pada PT Indofood, mereka memberikan kompensasi insentif itu dengan 2 cara, yaitu kompensasi secara langsung dan kompensasi secara tidak langsung. Untuk kompensasi secara langsung itu, mereka memberikan yang pertama itu gaji, yang kedua itu upah, yang ketiga itu adalah bonus. Bonus itu mereka berikan kepada karyawan atau divisi yang memberikan prestasi atau karena prestasinya. Bonus ini juga mereka berikan untuk memotivasi para pekerja agar lebih giat dalam bekerja dan mengembangkan produk-produknya. Yang keempat itu adalah insentif. Untuk level supervisor, kompensasi ini diberikan dengan memberikan subsidi kendaraan atau transportasi. Lalu ada strategi unit bisnis.
Strategi unit bisnis sering juga disebut dengan kata strategi bersaing, yaitu adalah strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Strategi dalam ruang lingkup unit bisnis terkonsentrasi kepada bagaimana cara perusahaan untuk dapat sukses memenangkan pasar. Namun demikian, strategi unit bisnis harus tetap selaras dengan strategi pada level perusahaan. Indofood Sukses Makmur Tbk yang telah menjadi perusahaan raksasa terbesar di Indonesia selalu mendirikan unit-unit bisnis pendukungnya untuk mencapai keinginan terciptanya satu sistem produksi yang terintegrasi. Tentu saja dengan memiliki sistem produksi yang terintegrasi, PT Indofood dapat dengan mudah menguasai pasar dan tidak tergantung terhadap pemasok karena bahan baku sudah dimiliki. Dalam pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan perusahaan, PT Indofood menggunakan strategi intensif yang terdiri dari tiga strategi utama. Pertama adalah strategi penetrasi pasar. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran lebih besar dan dapat diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan, dan usaha promosi lainnya. Yang kedua adalah strategi pengembangan pasar. Strategi ini bertujuan untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Yang tiga itu adalah strategi pengembangan produk. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang telah ada. Selanjutnya, terdapat strategi manajemen pada elemen marketing mix yang terdiri dari produk, price, place, and promotion. Yang pertama adalah produk. Brand name yang digunakan oleh PT Indofood adalah Indomie. Indomie sendiri memiliki rasa yang sesuai dengan selera Indonesia. Indomie pun selalu berusaha memenuhi keinginan konsumen yang semakin banyak, terbukti dengan semakin bertambahnya variasi produk Indomie, mulai dari mie goreng, mie sup, mie regional, mie premium, serta sampai mie jumbo. Yang kedua itu adalah price. Ini selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket satu kardus yang berisi 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Di Indonesia, per bungkus Indomie dihargai sekitar 2.500 sampai 5.500 rupiah. Place. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui supply chain dan pengantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Contohnya, di kota Yogyakarta, agen-agen Indofood juga bekerja sama dalam menyediakan Indomie dengan warung-warung seperti Burjo. Yang terakhir adalah promotion. Indomie mempunyai tagline yang telah famous, yaitu adalah Indomie seleraku. Lalu, promosi juga dapat dilakukan melalui iklan billboard, iklan TV, dan sponsor acara. Lalu, Indomie juga melakukan event. Indomie pernah menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Dare yang berlangsung pada 28 April 2008 lalu. Selain itu, cara lain PT Indofood melakukan promosi adalah dengan pembuatan shop sign. Selanjutnya adalah analisis lingkungan. Analisis lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Yang pertama adalah analisis lingkungan internal. Konsumen Indomie tidak hanya ada di Indonesia saja, tetapi juga mencapai sejumlah negara di benua Asia, Eropa, bahkan Amerika. Indomie juga dipasarkan di Australia karena didukung oleh kebiasaan masyarakat Australia yang membutuhkan makanan cepat saji karena kepadatan jam kerja dan banyaknya masyarakat.
Yang kedua adalah pesaing. Salah satu kompetitor Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Indomie, sehingga konsumen yang terpengaruh dengan harga akan lebih memilih mie sedap. Tentang strategi menghadapi persaingan, Indofood menerapkan strategi Mastering the Present, Preempting the Future. Strategi ini antara lain dengan memfokuskan kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, span, and speed. Selain itu, Indofood juga akan menjalankan program cost efficiency dan cost cutting dan segmentasi para konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price dan higher margin. Setelah pemasok, Grup Indofood merupakan perusahaan total food solution dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. PT Indofood dapat dengan mudah menguasai pasar dan tidak tergantung terhadap pemasok karena bahan baku sudah dimiliki oleh PT Indofood sendiri. Selanjutnya ada channel of distribution. Setiap perusahaan barang dan jasa tidak akan lepas dari masalah penyaluran barang yang dihasilkan atau barang yang akan dijual ke konsumen. Kekuatan distribusi Indomie terbukti mencapai 95% karena pendistribusian Indomie sangat baik dan mudah didapatkan oleh konsumen dimanapun. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Dengan total tenaga kerja 62.000, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok yang paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan perusahaan. Indofood selalu berjuang sepanjang tahun untuk lebih lanjut membina hubungan baik di semua tingkat staf dan manajemen untuk saling menguntungkan. Berbagai program pelatihan selalu disajikan dalam setahun, sementara program pengembangan manajerial diperluas ke dalam divisi-divisi lain dari perusahaan. Selain analisis lingkungan internal, terdapat juga analisis lingkungan eksternal atau makro. Yang pertama adalah ekonomi. Sampai saat ini, pemimpin pasar mie instan di Indonesia masih dipegang oleh PT Indofood Tbk. Indomie menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan dari divisi mie instan PT Indofood. PT Indofood Tbk mencatat penjualan produk mie instan hingga 2019 mencapai 21,7 triliun. Nilai penjualan ini meningkat 12,3% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua adalah sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya menitik beratkan kepada tatanan nilai dan sikap dari masyarakat. PT Indofood melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu produknya sebelum akhirnya mampu menguasai pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga itu adalah teknologi. PT Indofood memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman tentang kemampuan perusahaannya dalam menciptakan produk guna menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Teknologi lain seperti internet dan social network lain juga ditempuh oleh PT Indofood untuk memasarkan produknya. Adalah demografi. Pemasaran Indomie dari perusahaan PT Indofood Tbk ini menargetkan kepada konsumen dengan rentang usia di atas 3 tahun karena akan kurang pantas jika dikonsumsi oleh batita karena mereka masih membutuhkan asupan gizi yang lebih baik, makanan-makanan bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Dari sisi jenis kelamin, Indomie dapat dikonsumsi oleh pria maupun wanita. Selanjutnya adalah geografi. Dengan letak geografis negara Australia dengan negara Indonesia yang dekat, hal ini tentunya memudahkan proses ekspor impor produk mie instan dari Indofood menuju ke Australia. Dari segi biaya penyimpanan gudang, biaya transport, bahkan waktu pengiriman pun akan lebih cepat dibanding pengiriman produk ke negara lain. Analisis SWOT PT Indofood. Yang pertama adalah strength. Kekuatan PT Indofood antara lain adalah keahlian dalam cita rasa Indonesia, produksi rendah biaya, jangkauan distribusi luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, dan brand yang sudah terkenal sepanjang tahun. Lalu ada weakness atau kelemahan, yaitu terlalu banyak brand yang dikeluarkan, terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh PT Indofood, produk yang tidak dapat dibedakan dengan kompetitor. Yang ketiga adalah opportunity atau
yaitu melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang serupa, melakukan diversifikasi terhadap produk lain, daya beli konsumen meningkat sepanjang tahun, dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Persaingan dilakukan pesaing dalam hal iklan, inovasi, dan harga, lalu tidak fokus terhadap satu jenis produk saja. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang keunggulan kompetitif. Tapi sebelum saya membahas tentang keunggulan kompetitif PT Indofood, saya akan bahas apa sih keunggulan kompetitif itu? Ketika berbicara tentang bisnis, keunggulan kompetitif mengacu pada faktor atau atribut yang memungkinkan perusahaan tertentu menghasilkan layanan atau produk yang lebih terjangkau atau berkualitas lebih tinggi daripada pesaingnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai margin yang lebih unggul dibanding pesaingnya dan menghasilkan nilai lebih untuk perusahaan dan untuk pemegang sahamnya. Ada dua hal yang bisa mempengaruhi keunggulan kompetitif ini, yaitu biaya dan kualitas. Nah, setelah mengetahui konsep dasar dari keunggulan kompetitif, saya akan menjelaskan tentang keunggulan kompetitif pada PT Indofood. Namun, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang produk utama yang ada di PT Indofood, yaitu Indomie. Dari segi biaya, tidak perlu diragukan lagi bahwasannya Indomie adalah produk yang memiliki harga yang bisa dijangkau oleh hampir seluruh kalangan masyarakat. Dengan harga antara Rp2.500 hingga Rp3.000, hal ini sangat menguntungkan di saat seorang konsumen ingin memutuskan antara membeli mie instan premium seperti Samyang atau Shin Ramyun yang harganya mencapai Rp10.000 bahkan Rp25.000. Lebih dari itu, dengan harga yang dipatok oleh Indomie, konsumen juga bisa merasakan bahwasanya nilai atau value yang mereka dapatkan lebih besar dibanding uang yang mereka keluarkan di saat mereka membeli mie instan Indomie ini. Bagaimana tidak, dengan harga Rp2.500 hingga Rp3.000 saja, kita bisa mendapatkan mie instan dengan rasa yang enak. Keunggulan lain dari Indomie adalah harganya yang sangat konsisten. Saat seorang konsumen membeli Indomie di Pulau Jawa dengan harga Rp2.500, harga yang dipatok Indomie di Pulau Sumatera juga kurang lebih serupa. Hal ini menjadi nilai lebih, apalagi Indomie bisa dibilang produk yang bisa kita temukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, namun untuk mendapatkan keunggulan dari segi biaya saja tidak cukup bagi Indomie untuk membuat produknya selangkah lebih depan daripada produk mie instan lainnya, seperti contohnya mie sedap. Maka dari itu, keunggulan kompetitif dari segi kualitas sangat dibutuhkan. Indomie selalu memastikan bahwa kualitas setiap produknya sesuai dengan selera orang-orang di Indonesia. Rasa yang diciptakan Indomie pun sangat sulit untuk ditiru, dan hal ini sangat dibutuhkan jika suatu produk ingin fokus pada keunggulan kualitasnya. Mereka harus memastikan bahwa produk lain tidak bisa meniru kualitas yang mereka buat. Selain itu, Indomie juga selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru dengan membuat rasa-rasa baru yang sesuai dengan tren yang ada. Seperti contohnya, Indomie rasa seblak jutot atau Indomie rasa ayam geprek. Dan inovasi-inovasi seperti ini sangat dibutuhkan agar konsumen merasa bahwa mereka mendapatkan keuntungan lebih di saat mereka membeli produk-produk Indomie. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang strategi Indofood di masa COVID-19. Di masa COVID-19 sendiri sebenarnya tidak banyak perubahan yang terjadi dari segi strategi yang ada di PT Indofood sendiri. Hal ini dikarenakan penjualan dari segi makanan atau produk bumbu dapur malah mengalami peningkatan di beberapa bulan ke belakang. Dari segi marketingnya sendiri, PT Indofood mulai mengintensifikasikan iklan melalui media digital. Namun menurut pihak PT Indofood, iklan melalui media digital belum seefektif pengiklanan melalui stasiun televisi. Namun hal ini tetap dilakukan karena adanya peningkatan tren dari segi iklan melalui media digital. Selain itu, PT Indofood juga menambah variasi produk baru di beberapa unit produknya. Di samping dari segi marketing dan segi pemasaran yang sebenarnya tidak banyak berubah ini, PT Indofood sebenarnya melakukan beberapa perubahan dari segi operasionalnya.
Salah satunya adalah dengan melakukan berbagai pencegahan COVID-19 dari segi manajemen kualitas untuk memastikan semua produk yang diproduksi oleh PT Indofood aman untuk masyarakat. Nah, hal ini dilakukan dengan meningkatkan dan memperketat prosedur kesehatan dan operasional yang ada di dalam internal perusahaan. PT Indofood juga terus mencoba untuk menjaga kesehatan para karyawannya. Hal ini dilakukan untuk memelihara kelangsungan pasokan dan kualitas produk bagi para konsumen. Di lain hal-hal tersebut, PT Indofood juga sebenarnya bersiap untuk kemungkinan ekspansi pasar yang lebih besar, dilihat dari bagaimana produk unggulan yang berupa mie instan mengalami peningkatan dari segi pasar ekspornya. Maka dari itu, PT Indofood melakukan berbagai persiapan dari segi pengadaan bahan baku karena adanya kesulitan yang disebabkan oleh penurunan ekonomi tingkat global. Selain itu, physical distancing juga mempersulit operasional dan pengadaan produk untuk mensupport PT Indofood atas permintaan pasar globalnya. Fungsi pengendalian manajemen di suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh gaya dari manajemen senior. Gaya dari CEO akan sangat mempengaruhi fungsi pengendalian manajemen di seluruh organisasi. Pada PT Indofood, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang terdiversifikasi, dalam kegiatan pengendalian manajemennya, setiap manajer divisi pada unit perseroan diberikan wewenang untuk merancang strategi dalam kegiatan usahanya, selama strategi tersebut sejalan dengan visi, misi, dan tujuan perseroan. Dewan Direksi merupakan tingkatan manajemen puncak dalam PT Indofood ini. Dewan Direksi ini bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan umum dan menetapkan sasaran strategis perusahaan. Direksi juga memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pengurusan berdasarkan kebijakan yang ditentukan dalam AD, UU PT, serta peraturan yang berlaku. Dalam penyusunan kebijakan dan anggaran dasar perusahaan disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Sistem pengendalian internal meliputi kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan oleh direksi dan manajemen guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pelaksanaan operasional yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, pengendalian internal pada perseroan bersifat ketat. Hal ini ditandai dengan sistem pengendalian internal perseroan yang diperiksa secara berkala oleh divisi audit internal, dan ketika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan langsung dilakukan tindakan perbaikan. Selanjutnya, perseroan menerapkan kerangka kerja ERM, yaitu Enterprise Risk Management, yaitu pengelolaan risiko yang dilakukan melalui pendekatan top-down yang melibatkan direksi dalam mengevaluasi risiko-risiko utama, dan pendekatan bottom-up yang melibatkan anak perusahaan dan unit usaha dalam menghadapi risiko-risiko yang spesifik di masing-masing unit usaha. Ini menunjukkan bahwa dalam gaya manajemen direksi dari PT Indofood ini, dalam pengambilan keputusannya tidak didasarkan atas keputusan dari direksi saja, dari direktur utama saja, tapi dilakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait untuk mengambil suatu keputusan. Hal-hal yang mencerminkan gaya dari manajemen yang didasarkan pada suatu diskusi ditandai dengan diadakannya rapat secara berkala untuk membahas mengenai bagaimana kegiatan operasional perusahaan, keadaan dari unit-unit bisnis itu sendiri bagaimana, dan apa saja risiko-risiko yang sedang mereka hadapi atau yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan beralih ke
Manajemen dari tingkat unit bisnis. Grup CBP memiliki strategi yang cukup handal sehingga mereka mampu melampaui target kinerjanya walaupun kondisi persaingan yang ia hadapi meningkat. Direktur CBP tetap teguh dan fokus terhadap strategi mereka. Grup CBP merespon kondisi persaingan yang meningkat tersebut dengan optimalisasi portofolio produk, peluncuran produk baru, serta brand campaign. Direktur CBP cenderung bersifat analitis. Hal ini dilihat dari bagaimana ia merespon permintaan konsumen dan persaingan yang dihadapinya. Direktur CBP menilai kinerja unitnya dari hasil yang mereka dapatkan dari kegiatan operasionalnya. Dengan data analisis yang mereka miliki, ia mampu menyelaraskan antara strategi unitnya dengan kondisi pasar. Grup CBP juga tidak bermain aman. Justru ia melakukan inovasi-inovasi terhadap produk-produknya. Inovasi tersebut juga didasarkan atas analisis pasar yang dilakukannya. Lalu unit bisnis selanjutnya yaitu Grup Bogasari. Direktur Bogasari ini berorientasi terhadap efek jangka panjang terhadap unit usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan strategi pemasarannya dengan membangun hubungan dengan para UKM yang merupakan pelanggan utama dari Bogasari. Bogasari mengadakan program-program pembekalan informasi mengenai produk terkini, wawasan di bidang pemasaran digital, dan aneka resep yang dihadiri oleh lebih dari 3.000 UKM. Bogasari juga memberikan insentif terhadap mitra UKM agar dapat bersaing dan meraih kesuksesan melalui penghargaan UKM setiap tahunnya. Dalam pemasarannya, Bogasari cenderung bermain aman, di mana ia mengatakan dalam laporan tahunannya bahwa mereka akan terus melakukan kegiatan pemasaran yang telah terbukti berhasil. Ia terus berusaha memperluas pasarnya dengan membantu para UKM yang menjadi pelanggan utamanya. Grup Bogasari juga melakukan analisis terhadap pasar dan memanfaatkan peluang yang ia miliki dengan baik, dengan melakukan inovasi-inovasi dan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Unit bisnis yang ketiga adalah grup agribisnis. Grup bisnis ini menyatakan bahwa mereka akan memprioritaskan investasi belanja modal di area-area pertumbuhan, serta berbagai inisiatif pengendalian biaya dan inovasi untuk peningkatan produktivitasnya. Grup agribisnis ini berorientasi pada jangka pendek, di mana ia berfokus untuk meningkatkan produktivitasnya, mengingat pertumbuhan produksi yang negatif. Grup unit bisnis berikutnya yaitu adalah grup distribusi. Grup distribusi ini berorientasi pada jangka panjang, dilihat dari upaya mereka yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan kapabilitas tim di seluruh Indonesia melalui program pelatihan dan workshop yang diadakan bagi seluruh karyawan di berbagai wilayah. Dalam pelaksanaan pengendalian manajemen, top manajemen pada PT Indofood ini cenderung berpedoman kepada dokumen-dokumen yang dimilikinya. Mengingat perusahaan ini merupakan perusahaan yang sangat terdiversifikasi dan kegiatan pengendalian manajemennya ini diserahkan kepada manajer dari tiap unit-unit bisnisnya, menyebabkan direksi cenderung mengandalkan dokumen yang memperlihatkan kinerja dari unit bisnis dalam PT Indofood tersebut. Untuk menjaga ketertiban dan untuk memastikan bahwa seluruh karyawan patuh terhadap kode etik perusahaan yang telah disepakati, Direktur Utama memberikan suatu kebijakan di mana ketika seseorang melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, supervisor, manajer, dan yang lainnya yang tidak sesuai dengan kode etik yang sudah
diinformasikan dan yang sudah ada, mereka dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui sistem informasi internal yang dimiliki oleh PT Indofood tersebut. Lalu untuk tingkatan unit usaha, tiap unit usaha memiliki SOP tersendiri dalam pelaporan atas suatu pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Dan untuk kerahasiaan dari pelapor tersebut akan dirahasiakan. Hal ini menunjukkan bahwa direktur utama sangat memperhatikan kedisiplinan dari karyawan-karyawan dan manajer-manajer di PT Indofood Sukses Makmur ini. Dalam menilai kinerja perusahaannya, direktur utama tidak hanya berpedoman kepada dokumen-dokumen yang bersifat numerik saja, tetapi direktur juga memperhatikan dokumen-dokumen yang sifatnya itu kualitatif, yang berisi mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.